Berarti nggak ada istilahnya gue mau bikin COE, gue mau bikin visa kerja dari Indonesia itu nggak ada istilahnya seperti itu ya? Nggak ada. Jadi kalau misalkan kita belum jelas nih mau kerja kemana, terus tiba-tiba udah jadi COI, itu perlu dipertanyakan. Rasa perbedaan perlakuan dari teman-teman kantor waktu ketika belum bisa bahasa Jepang sama ketika sudah lebih fasih berbahasa Jepang gitu. Banyak. Mereka melihat kita sebagai orang asing atau sebagai bagian dari mereka gitu sih sebenarnya. Nihongo ga sugoku jouzu desu ne, atau bahasa Indonesianya, oh kamu bahasa Jepangnya bagus, itu artinya apa Kak Afan? Kalau menurut Afan kenapa gitu manager position lebih dihargai di Jepang? Hey guys, welcome back to Backstreet Japan lagi, masih bersama dengan Kak Afan. Nah, di podcast sebelumnya bersama Kak Afan ini kita sempat ngebahas soal gimana caranya dari Indonesia sebagai mahasiswa S1 ya di Indonesia untuk mencari informasi dan job fair biar bisa pergi kerja ke Jepang, dan tips-tips interview ya. Nah, sekarang nih masih seputar soal mencari kerja ke Jepang gitu ya, karir di Jepang itu. Kalau misalnya udah interview nih, ya kan, udah semuanya smooth gitu, udah enak lah gitu, udah dapat offer nih, apa aja kira-kira yang mesti dinego atau ditanya gitu ke perusahaannya pas udah dikasih offer? Yang pertama kita coba tanya dulu apa yang mesti ditanya dulu deh, apa aja yang, atau enggak misalnya kamu dulu nggak tanya gitu. Tapi ternyata tuh setelah tinggal lama di Jepang, setelah berkarir tuh penting loh ini sebenarnya ditanya guys, kayak gitu-gitu ada nggak? Ada beberapa yang kalau kataku ini harus dipastiin. Kayak ada beberapa yang obvious, kayak yang jelas ya pasti tanya soal gaji ya. Pasti tanya soal gaji berapa dan ada kenaikan atau enggak. Ini penting. Kenaikan gaji. Jadi biasanya untuk perusahaan di Jepang itu mereka ada kenaikan incremental tiap tahun. Kalau untuk perusahaan lokal ya, jadi ada kenaikan incremental tiap tahun, itu ada enggak dan berapa itu ada enggak sih mungkin. Kalau berapanya mungkin nggak usah ditanyain ya, karena tapi mungkin bakal itu lebih ke perusahaan besar nggak sih? Yang ada beberapa perusahaan besar maksudnya yang gajinya itu mau performanya gimana pasti naik gitu, ada gitu ya. Atau misalnya dia ternyata perusahaannya itu nggak pakai sistem itu gitu ya, itu harus ditanya berarti ya. Sama paling bonus ada atau enggak. Soalnya kalau bonus itu sebenarnya tergantung dari performance perusahaan itu sendiri. Jadi itu bakal naik turun. Jadi kita nggak ada yang tahu nih sebenarnya nilai bonus itu bakal berapa tuh, kita nggak ada yang tahu. Cuman ada atau enggak itu kita perlu pastikan. Itu kedua. Terus yang ketiga yang penting banget buat dipastiin adalah allowance yang bakal kita dapat selain gaji dan bonus. Misalkan kita bakal dapat apartemen nih. Nah, itu apartemen itu apakah disewain sama perusahaan dan dibayarin perusahaan, atau kita bayar sendiri dan disewain perusahaan, atau kita nyewa sendiri dan bayar sendiri. Itu penting banget buat dipastiin. Karena kalau soal apartemen atau tempat tinggal itu kan mahal ya. Iya, itu mahal. Kalau misalnya dapat dorm gitu dari perusahaannya, itu udah paling enak. Paling enak sih ya. Sama paling allowance lain tuh kayak ada beberapa perusahaan yang ngasih allowance buat gas, listrik, dan air. Telepon, internet juga ya? Internet juga, gas, listrik, air, dan wifi. Itu ada beberapa perusahaan yang itu kalau misalkan nggak tertulis di kontrak itu tanya aja. Tanya aja itu. Sama yang penting lagi, mungkin ini nggak tertulis di kontrak, cuman dibayarin tiket atau enggak. Itu juga penting ya? Penting, karena tiket mahal loh. Artinya kalau anggap beginilah ya, kasarnya itu ngomongnya, modal-modal apa yang saya butuhkan sebelum saya pergi gitu. Iya, sebelum kita sampai Jepang itu modal-modal apa yang diperlukan gitu. Apakah modalnya itu dari kita sendiri, dari kita atau disediakan sama kantor. Kalau misalnya nggak tertulis ini modal-modal benefit-benefit itu tuh, berarti nggak secara kontrak kan, secara hukum nggak gitu. Artinya variabel tergantung kondisi perusahaan itu juga harus dipikirin ya. Harus dipikirin, kayak misalkan kalau di kontrak kerja kan mungkin nggak tertulis ya bakal dibayarin tiket pesawat dari Indonesia ke Jepang, mungkin nggak ditulis ya. Cuman kayak ya pastiin aja ke perusahaan. Tapi biasanya perusahaan Jepang itu mereka sesuai kok dengan apa yang mereka omongin.
Sesuai dengan janji Iya, awal sesuai ya. dengan janji mereka nggak ingkar janji, jadi ya udah tenang aja gitu. Walaupun misalnya di kontrak nggak tertulis, mereka bilang saya kasih kamu tiket pesawat ya Iya, datang nanti tiket iya, pesawat. iya. Oke. Kalau soal gaji sendiri nih, Ha-ha. bisa dinego nggak? Kita bilang saya mau naikin dikit atau Ha-ha. take it or leave it. Kalau aku sendiri sih nggak ada pengalaman nego gaji untuk waktu dapat offer waktu masih di Indonesia, karena waktu itu masih entry level kan, kayak baru selesai kuliah terus belum punya pengalaman apa-apa, jadi nggak ada kayak belum punya Power ya. ya belum punya power untuk bisa nego gaji. Cuman yang harus diperhatikan adalah paling kita cari tahu nih biaya hidup di Jepang tuh berapa sih. Oke. Kayak kita hitung-hitung tadi, misalkan apartemen, listrik dan lain-lain, let's say dibayarin kantor, terus untuk kita butuh buat cukup hidup di Jepang itu kira-kira berapa? Nah itu kita hitung sendiri nih. Nah dengan gaji yang kita terima itu nutup enggak? Itu harus perlu buat dipastiin. Nah paling di situ sih. Kalau misalnya soal tadi gaji entry level kurang bisa dinego, apakah gaji yang dikasih ke kamu tuh sama orang Jepang atau misalnya kamu lebih tinggi atau malah lebih rendah gitu? Itu sama. Sama ya. Sama kayak yang diterima entry level lulusan S1 dari Jepang. Nah itu sebenarnya itu nggak bakal tertulis di kontrak kerja, cuman dipastiin aja ke perusahaannya. Ini sebenarnya saya misalkan sebagai coaching, sebagai orang luar, apakah mendapat gaji dan tunjangan-tunjangan dan perlakuan yang sama seperti lulusan S1 dari Jepang, itu tanyain aja. Harus diinvestigate juga ya, Iya. karena secara hukum harusnya sama. Secara hukum harusnya sama karena sama-sama lulusan S1. Iya. Gitu. Cuman kalau nakal gitu takutnya kan. Iya. Berarti teman-teman juga harus coba gali lebih jauh soal perusahaannya itu gitu ya. Karena kan kita lewat agensi ya, bisa jadi kayak perusahaannya baik tapi agensinya yang agak gimana gitu. Itu ada kemungkinan. Maksudnya bukan bilang kalau agensi adalah jelek, tapi itu ada kemungkinan. Jadi pastiin aja gitu. Antara yang dibilang sama perusahaan, yang dibilang sama agensi, sama yang kita pahami, itu tiga-tiganya sama. Itu penting. Kalau misalnya apalagi nih, kalau dari sisi tiket itu, kalau sisi waktu baru banget datang gitu kan ya, kan kita harus pikirin soal rumah tadi ya. Kalau seumpama nih nggak dapat dorm gitu dari perusahaan apa yang kamu, atau enggak Avan dulu gimana nih kasusnya Avan kalau soal tinggal itu? Kalau soal tinggal itu alhamdulillahnya dapat dorm, bukan dorm ya, kayak disewain apartemen dari perusahaan. Jadi kayak kita bayar ke perusahaan tapi kayak dapat tunjangan banyak banget, kayak cuman bayar repeh gitulah. Subsidi lah ya, apartemen subsidi. Iya, dapat apartemen subsidi dari perusahaan. Kalau yang teman-teman yang misalnya perusahaannya nggak mau nyediain apartemen tuh, kira-kira bisa apa? Kalau yang ada di bayanganku ya, mungkin kalau perusahaannya nggak nyediain apartemen, minimal minta ke perusahaannya buat nyewain apartemen gitu. Jadi kayak sejak kita dari Indonesia itu kayak minta perusahaan ini buat nyewain satu apartemen yang kira-kira dekat kantor dan mungkin biayanya nggak terlalu mahal, dan buat mereka jadi garantor gitu. Garantor untuk apartemennya itu. Untuk buka kontrak walaupun untuk kita buka kontrak walaupun kita yang bayar. Itu penting sih. Itu perlu dinego ya guys. Ya. Karena mungkin buat bisa dieducate atau diceritain nggak ke teman-teman kalau di Indonesia mau kos-kosan gitu kan, ya udah datang tok permisi Bu, ini ada kamar kosong, itu boleh diceritain nggak kalau di Jepang tuh seribet apa gitu buka kos-kosan gitu? Buka kos-kosan itu kalau di Jepang ribet banget karena semua itu harus ada kayak perjanjian secara tertulis dan harus ada datanya. Jadi buat kita bisa nyewa apartemen itu kita harus terdaftar sebagai warga di kota itu gitu. Ya, residen di kota di kota itu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita posisi masih ada di Indonesia, gimana kita bisa daftar residen di kota itu? Betul. Dan perlu juga untuk daftar bukti sebagai residence, terus punya akun bank, terus nomor HP Jepang itu ribet dan banyak yang harus dipenuhi gitu. Jadi dan butuh alamat perusahaan juga, by the way. Iya. Jadi nego-nego ke perusahaan paling gampang emang disediain perusahaan kalau dari Indo ya.
paling baik gitu ya. Yes. Dan itu boleh diceritain nggak kira-kira ngurusin paperworknya buat buka kos-kosan tuh berapa lama kira-kira? Kalau misalkan buat buka kos-kosan paperwork ya berarti ya, mungkin sekitar semingguan Semingguan kali ya, paperworknya doang. di sambi kerja ya itu ya, di sambi kerja sekitar butuh semingguan biasanya. Makanya kalau yang jadi gawat itu adalah datang dengan tanpa pengetahuan itu, terus tiba-tiba datang nggak ada tempat tinggal, bingung, akhirnya bagaimana? Lu ke hotel, terus ternyata buka apartemen, ternyata butuh paperwork yang panjang. Agak karena apa ya? Mungkin yang pengen gue highlight di sini agak chicken and egg ya apartemen di sini, karena lu mau buka apartemen lu butuh bank sama nomor HP. Yes. Lu mau buka account bank lu butuh nomor HP. Betul kan? Yes. Lu mau buka nomor HP, lu butuh bank dan alamat tinggal gitu. Jadi ini tuh chicken and egg guys. Soal tempat tinggal, bank sama nomor HP. Nomor HP itu chicken and egg di Jepang. Iya. Harus gimana caranya salah satu tuh terpenuhi dulu gitu. Ya balik lagi ke perusahaannya gitu ya. Minta memelas buat minta apartemen. Oke. Gitu. Nah dari udah dapat nih offer dan ini dijelasin offernya begini. Apa yang membuat lu bilang oke nih offernya ini good enough for me gitu? Satu dapat tunjangan tempat tinggal, terus dapat tunjangan air, listrik dan lain-lain itu ngebantu. Sama bandingin ini sih sebenarnya, kayak cari-cari info aja buat lulusan S1 di Jepang itu kira-kira rata-rata pendapatan mereka di tahun pertama kerja itu berapa gitu. Itu dibandingin sama offer yang kita dapat. Nah misalkan dari situ tuh kayak mungkin ada gap ya, pasti ada gap, kayak either offer yang kita dapat lebih tinggi atau lebih rendah, pasti ada gap. Ya kalau itu masih sekitar 10-20%, nggak masalah, take it. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau kamu bayar apartemen sendiri, itu bakal ngurangin banyak persentase dari pendapatan kamu. Dan ya itu kamu perlu ngitung-ngitung lagi, kira-kira ini cukup nggak sih buat aku hidup di sini dengan bayar apartemen, dengan bayar apa-apa sendiri dan bayar makan obviously sendiri, itu cukup nggak sih dari situ? Kalau misalnya buat sisi perusahaannya tuh gimana? Apa yang buat kamu bilang oke nih kayaknya perusahaannya oke nih? Kalau misalnya Avan ini kan kasusnya adalah udah pernah exchange gitu ya, jadi udah ada sedikit sense pengetahuan gitu ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang nggak pernah exchange ke Jepang gitu, benar-benar completely dari nol. 100% bener-bener di Indonesia doang itu gimana caranya mereka bilang ini perusahaannya kayaknya cukup oke lah untuk aku gitu? Cari website perusahaannya itu jelas. Jadi kalau misalkan perusahaan dia punya website, terus diulik tuh di situ kayak ini perusahaan berdiri tahun berapa, terus habis itu kayak jumlah karyawannya berapa, terus habis itu dia ngecek aja sih kayak sekedar pendapatannya berapa, itu perlu dicek karena buat tahu ini perusahaan bener ada atau enggak gitu. Ini perusahaan beneran atau perusahaan scam gitu. Legitimasi ya? Iya legitimasi. Jadi kalau ada perusahaan dan ada websitenya dan ada kayak biasanya soalnya di website perusahaan itu ada sepatah kata dari Sacho gitu biasanya. Oke. Ya. Ada nah itu dicek tuh ya, dari Sacho. Dari presiden ya? Dari presiden. Nah itu dicek aja. Kalau misalkan itu kira-kira udah oke semua dan offer yang kita dapat oke, benefit yang kita dapat oke, ya udah gas aja sih. Terus lalu websitenya, kalau dari pengalaman gue juga nih nambahin websitenya ada English. Oh iya, itu. Dan Englishnya bukan machine translated, itu juga penting. Iya, itu penting. Iya, penting. Kenapa tuh? Coba apa yang cerita nih? Kenapa itu penting? Ya gimana ya? Kayak minimal mereka niat buat bikin website dan niat buat ngasih tahu ke orang luar, nggak cuma orang Jepang aja bahwa ini loh perusahaan kita kayak gini gitu. Kalau dari Kak Wira sendiri mungkin ada kenapa gitu? Kalau biasanya kalau dari kebetulan aku kan udah pernah interview sama banyak juga ya. Biasanya yang nggak ada English version atau Englishnya itu machine translated gitu ya, bukan yang benar-benar ditulis gitu.
itu cenderung lebih ke tradisional kali moodnya kalau menurut aku ya. Iya. Kalau biasanya ada English dan benar-benar human written gitu, itu lebih lebih relax sih environmentnya sih. Nah, Kalau itu aku catet sih tuh. lebih ke nyari nggak mau masuk terus gitu, terlalu hierarkikal gitu. Kurang sih kalau pribadi sih. Mungkin itu bisa dicatat ya guys ya. Yeah. English website-nya itu bagus atau enggak? Yes. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan nih. Udah nego kontrak, kita mulai ke ngurus visa. Itu ngurus visanya boleh diceritain gak gimana prosesnya? Jadi ngurus visa itu pertama kita submit dokumen-dokumen yang diperluin buat bikin COI. COI itu adalah Certificate of Eligibility ya. Jadi sertifikat yang dikeluarkan dari pemerintah Jepang yang membolehkan kita untuk buat bikin visa yang sesuai dengan apa yang kita mau daftar itu. Kalau buat kerja ya visa kerja, buat pelajar visa pelajar. Ini berarti diurusin oleh perusahaan kan ya? Oleh perusahaan ya. Asal ya kita submit dokumen-dokumen yang diperlukan buat perusahaan ini buat bikin COI, terus perusahaan ini daftarin buat bikin COI ke pemerintah Jepang, terus dikeluarin dan balik lagi ke kita itu terakhir sekitar butuh 3 bulan. Lalu di COI-nya berarti dikirim langsung dari Jepang. Yes. Sudah dapat 1 lembar sertifikat itu bahwa oke ini orang boleh kerja di Jepang, baru kita daftar ke kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Yes. Itu kira-kira kalau perusahaan yang dulu bahkan yang pertama itu nyediain lawyer nggak atau agent visa gitu untuk ngelakuin ini? Kalau itu kayaknya enggak, cuman mereka kayak pakai itu tadi jasa recruiter itu juga kayaknya udah mencakup bikin visa dan gitu. lain-lain. Jadi kita kebantu di situ sih. Servisnya komplit gitu. Servisnya komplit ya. Sumpama kalau teman-teman yang memang dari perusahaan atau rekruternya nggak ada jasa seperti itu, kalau sendiri itu apa yang mesti mereka lakukan nih? Kalau sendiri sebenarnya sejujurnya kurang tahu juga. Cuman satu, kalau untuk bikin COI itu pasti harus dilakukan di Jepang oleh perusahaan yang mau merekrut kita. Jadi mau nggak mau kita harus minta tolong ke mereka gitu. Berarti nggak ada istilahnya gue mau bikin COI, gue mau bikin visa kerja dari Indonesia itu nggak ada istilahnya seperti itu ya? Nggak ada mau bikin visa kerja dari Indonesia. Setauku itu nggak ada karena yang boleh buat ngajuin COI itu perusahaan penerima tempat kita bekerja gitu. Jadi kalau misalkan kita belum jelas nih mau kerja kemana, terus tiba-tiba udah jadi COI itu perlu dipertanyakan sih. Artinya beginilah ya. Kalau misalnya ada orang di Indonesia atau oknum yang bilang, oke, aku bisa bikinin kamu visa tanpa COI ini, itu patut waspada. Ya, patut waspada. Hati-hati ya guys. Karena belakangan dengar-dengar katanya di Indonesia juga lagi ada penipuan soal nyari kerja luar negeri gitu ya. Hati-hati guys. Oke. Lalu soal mesti bolak-balik ke kedutaan nih, kan kita perlu keluar biaya ya, misalnya dari tempat tinggal ke kalau misalnya ke Jakarta gitu ya. Itu bagaimana? Apakah ditanggung nggak? Misalnya kalau anggaplah aku misalnya bukan orang Jakarta gitu, harus ke Jakarta, hotel, naik kereta gitu, gimana itu? Nah kalau itu untuk kasusku itu dari biaya sendiri, nggak ditanggung perusahaan. Kayak perusahaan cuma nanggung proses pembuatan COI itu dan segala kebutuhan biayanya dan tiket pesawat. Dan ada lagi ini sih, selama nunggu proses COI jadi itu disuruh les bahasa Jepang. Itu bayar sendiri juga? Enggak, itu dibayarin perusahaan. Oh, itu di reimburse? Iya, di reimburse gitu. Nah itu untungnya di 3 itu sih. Jadi kayak untuk les bahasa Jepang selama 3 bulan intensif itu kan lumayan mahal ya. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah buat bikin visa bolak-balik Jakarta dan ya keluar dikit gitu lah. Oh, tapi ya buat teman-teman mungkin harus paham juga itu perlu. Itu perlu biaya. Perlu modal ya. Jadi kayak ya zaman sekarang gitu ya, mau kerja itu butuh. Yes. Bukan mau kerja, bahkan mau mencari kerja pun butuh. Kayak pergi ke job fair itu ya memang butuh modal gitu. Iya. Tidak ada yang gratis guys. Okay. Nah ini udah visa udah kelar, dibayar tiket pesawat, terus pergi ke Jepang gitu. Terus apa yang dilakukan oleh kantor
kantormu mungkin dan kantor Jepang pada umumnya untuk mengadaptasi yang dibawa dari luar negeri itu agar bisa beradaptasi dengan budaya Jepang itu gimana? Jadi ada OJT, on job training. Oke. Itu nggak cuman buat mahasiswa, bukan mahasiswa, pekerja asing aja, tapi buat pekerja Jepang juga. Jadi kita kayak diputerin ke setiap divisi gitu, buat nyobain kerjaan di divisi itu tuh kayak gimana. Oh ini ya flat lah, entry level semua entry orang. Level semua orang menjalankan itu juga. Itu plus kebetulan dari perusahaanku yang dulu itu mereka nyediain kelas bahasa Jepang sehari sejam. Dari perusahaannya? Iya. Jadi kayak yang ngajarin tuh sebenarnya bukan sensei resmi, cuman kayak karyawan yang udah udah pensiun, ya udah disuruh ngajar gitu. Oh, berarti ini juga sebenarnya bisa dicek lagi di offernya itu ada benefit ini atau enggak gitu ya? Itu bukan di offernya tapi kayak secara kayak secara obrolan aja sih. Nanti kira-kira kalau di Jepang mungkin bakal susah nih buat adaptasi bahasa Jepang. Ada apa ya yang kira-kira bisa kita dapatkan gitu loh, buat bisa cepat beradaptasi. Kalau soal budaya berbisnis atau perilaku ada nggak? Karena kan di podcast sebelumnya mungkin Kak Afan ini pernah cerita soal di Jepang itu business manner itu agak berbeda dari bahkan orang Jepangnya pun sendiri juga bisa jadi agak pusingan gitu. Itu ada nggak training manner gitu? Ada. Jadi training manner itu ada, either dilakukan di dalam perusahaan atau perusahaan itu kayak nyewa jasa buat manggil trainer buat ngadain training itu di perusahaan. Jadi itu memang selalu ada sih, bahkan bukan buat orang asing doang tapi buat orang Jepang sendiri. Kayak ada budaya buat exchange kartu nama, terus ngangkat telepon, terus habis itu balas email, itu ada, semua ada teratur gitu, semua itu ada aturannya. Kalau soal budaya Jepangnya ada nggak misalnya kayak event-event untuk memperkenalkan orang asing terhadap budaya Jepang itu ada nggak? Kalau di perusahaanku sendiri sih, dia ada event tahunan itu kayak bikin community service gitu. Kayak jadi manggil orang-orang yang di sekitar sekitar kantor, sekitar pabrik itu buat kayak bikin event gitu loh bareng-bareng. Jadi buat pekerja-pekerjanya itu ini seru sih, suruh jagain stand. Ada kayak mereka tuh bikin yatai gitu. Yatai itu kayak stand makanan. Kayak bikin food court gitu ya. Kayak bikin food court gitu di sekeliling venue. Terus ada yang jagain stand gula kapas. Oh, artinya biar karyawan itu semacam sorry nih suka ganggu ribut-ribut ke masyarakat sekitar gitu ya. Terus ada yang menarik itu bikin mochi. Ada bikin mochi. Bikin mochi yang digebuk-gebuk gitu. Ya. Itu nyobain tuh menarik gitu. Menarik ya. Itu sih buat perusahaan itu, tapi balik lagi ke perusahaan ya. Perusahaannya ada event seperti itu atau enggak gitu. Tapi kalau ada ikut aja, itu pasti menarik. Iya. Tadi kan Afan udah sempat cerita-cerita nih soal di kantor ada Japanese lesson support. Yes. Kalau boleh tahu dia lesson supportnya tuh kamu harus tes atau gimana buat biar ada progres atau gimana tuh? Atau sampai level tertentu udah berhenti gitu supportnya? Kayak supportnya itu kayak minimal sampai bisa komunikasi basic sih. Di kantor ya? Itu berhenti di situ. Biasanya. Artinya bukan disertifikasi tapi lebih bukan ke senseinya merasa kayaknya udah ya oke. Iya, udah oke. Terus habis itu karena setiap hari makan waktu 1 jam juga kan ya, which means ngurangin jam kita buat kerja gitu kan. Jadi sebisa mungkin itu prosesnya kayak dicepetin gitu. Terus asalkan kita udah bisa sampai komunikasi basic, ya udah kayak selesai gitu. Kalau berikutnya gitu selesai basic communication, kita masih pengen lebih bisa lagi itu gimana belajarnya? Apa belajar sendiri atau ikut kursus? Kalau dari aku sendiri itu belajar sendiri sih sebenarnya. Kalau misalkan harus belajar sendiri sih kalau itu. Kalau ikut kursus juga bisa, ya itu pilihan masing-masing sebenarnya. Beda modal lagi. Iya.
dan mahal. Ini dengar-dengar ya guys ya, Kak Afan ini sudah dapat JLPT N1 gitu. Ini Nihongo yang Jozu beneran kan ya. Ini intermezzo sedikit, kalau di Jepang itu orang Jepang ngomong misalnya ke orang asing, oh Nihongo ga sugoku Jozu desu ne, atau bahasa Indonesianya, oh kamu bahasa Jepangnya bagus, itu artinya apa Kak Afan? Jadi itu perlu agak nggak ditangkap sesuai maknanya langsung ya. Jadi itu kayak mereka itu appreciate kita yang udah semangat buat belajar. Tapi sebenarnya kita tuh belum jozu banget atau belum jago-jago banget. Artinya kalau dibilang misalnya gini ya guys ya, dibilang bahwa anata Nihongo ga sugoku jozu desu ne, kamu bahasa Jepangnya bagus, artinya kamu masih bego gitu. Yeah. Aslinya kamu masih bego gitu. Kalau udah bagus beneran itu nggak bilang apa-apa gitu. Nah ini yang menarik ini, karena Kak Afan itu pernah bekerja di Jepang waktu Nihongonya masih sugoku jozu gitu ya. Sampai sekarang udah nggak dikomen. Nah, ada nggak sih rasa perbedaan perlakuan dari teman-teman kantor waktu ketika belum bisa bahasa Jepang sama ketika sudah lebih fasih berbahasa Jepang gitu? Banyak apa aja tuh? Banyak. Kalau misalkan kita normalnya mikir kan, misalkan awal-awalnya kita belum bisa nih, terus habis itu kita berusaha belajar mati-matian, terus akhirnya kita jadi bisa. Terus kita expect buat dipuji kan biasanya. Kayak, oh udah semangat ya sampai bisa. Ternyata realita di Jepang itu sebaliknya. Bukannya dipuji, kita malah lebih banyak ekspektasi gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada baiknya juga untuk gak terlalu show off banget gitu. Mungkin ya. Ini balik lagi sih, tapi kalau misalkan pengen perform ya udah show off aja, banyakin ekspektasi. As long as kita kuat buat menuin ekspektasi itu nggak masalah. Artinya kebalik dong. Kalau waktu tadi misalnya masih lu bego, malah dibilang jozu gitu. Dibilang pintar gitu, padahal bego gitu kan. Tapi kalau lu udah bisa, justru malah dikritik gitu ya. Malah dikritik dan diberikan ekspektasi lebih. Misalnya seperti apa tuh dikritik atau ekspektasinya, kayak contohnya? Apa namanya? Lebih ke misalkan kita komunikasi nih. Terus ada yang salah atau kita ada belum paham apa. Terus tiba-tiba mereka bilang, lah tadi kan gue udah bilang kayak gini, kok lu gak paham sih? Oh, kayak gitu. Lu gak dengerin kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya semakin kita bisa berbahasa Jepang, itu ekspektasi mereka terhadap orang asing itu, mereka gak lagi melihat kita sebagai orang asing, tapi sebagai peers gitu. Sebagai orang-orang yang sama-sama bisa bahasa Jepang dan berbahasa Jepang. Jadi di saat orang-orang Jepang yang lain bisa memahami apa yang mereka inginkan, dan kita tidak bisa, berarti kita kan behind gitu loh. Artinya lu gak perform gitu ya? Iya. Kalau waktu belajar itu gimana tuh ketika gak ngerti itu, masih sugoku jozu dulu gitu. Itu gimana itu waktu itu gitu? Kalau waktu masih sugoku jozu itu malah kayak misalkan banyak salah nih. Dipuji pertamanya kayak apa namanya? Ganbatte ne misalnya. Kayak semangat ya belajarnya tuh ya gitu. Lagi semangat ya belajarnya. Terus ini harusnya kayak gini-gini nih, ini harusnya kayak gini-gini. Malah dibenerin dan dipuji. Kalau sudah bisa malah dikritik pedas. Itu secuil cerita ya guys. Secuil cerita ya guys. Ini nggak tahu juga, gue agak nggak tahu ya. Kenapa ya kira-kira begitu ya? Apakah karena kayak satire joke ini sebenarnya itu? Kenapa menurutmu mereka seperti itu ya? Apa ya? Kayak mereka melihat kita sebagai orang asing atau sebagai bagian dari mereka gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita belum bisa, ya udah mereka melihat kita sebagai orang asing yang kita perlu dipuk-puk dan disemangatin. Jadi ini menarik ya. Ada konsep di Jepang itu namanya, di budaya Jepang ada namanya konsep uchi dan soto kan. Yes. Buat teman-teman ya sekarang intermezzo nih kan mumpung ya podcast Mesri Japan juga soal budaya Jepang ya. Uchi itu soal ini our inner group ya. Yes. Our people gitu lah ya. Kalau soto itu not our people. Jadi ketika lu nggak bisa bahasa Jepang dulu, lu ditreat sebagai not our people. Iya, masih luar. Karena di budaya Jepang itu kita harus nge-treat orang luar itu dengan baik. Jadi makanya dibilang jozu gitu. Yes, bisa jadi poinnya di situ. Tapi ketika kamu sudah bisa, kamu udah jadi uchi, udah jadi orang dalam gitu. Lu kalau nggak bisa malah
Iya. Ini kenapa ini? Kamu kok enggak konsen? Kamu yang lainnya kenapa bisa di bagian dalam orang lingkar dalam kita, yang lainnya bisa, kenapa lu udah nggak bisa gitu. Oke. Nah, makanya mungkin hubungannya di situ ya. Makanya ini agak intricate ya budaya-budaya ini. Nah ini ngomong-ngomong nih mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini Kak Afan ini kan udah lama di Jepang ya, 6-7 tahun. Karena sebagai konteks ini kan mungkin juga Afan pernah dengar itu secara rata-rata kan foreigner gitu yang di Jepang itu tahun kelima itu katanya penentu banget kan. Mungkin pernah dengar juga ya, katanya penentu banget. Kalau lu tahun kelima sebelum 5 tahun out dari Jepang ya udah out. Nggak cocok gitu. Kalau misalnya setelah 5 tahun mungkin ada kecocokan gitu. Nah ini kira-kira end game-nya gimana nih kalau Kak Afan sendiri soal karir? End game ya. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya milih sih. Kalau konsultan itu bisa jadi generalis atau spesialis, bisa di managerial position atau di specialist position gitu. Kalau untuk rata-rata itu masuknya ke managerial sih sebenarnya. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin bakal mengejar level managerial itu, cuman untuk sekarang masih terlalu jauh sih untuk levelku buat ada di sana. Soal experience ya. Ya soal experience, soal bisa managing people, soal bisa managing kerjaan orang lain. Nah, ini agak menarik sebenarnya, pengalamannya itu ada konsisten dengan podcast kita sebelumnya yang dari hostnya Backstreet Japan ya, karena kebetulan kita udah lebih tua dari Afan ya, jadi kayak di podcast sebelumnya kita sempat ngebahas di Jepang itu kalau kamu ngejar spesialis at some point bakal mentok gitu karirnya gitu. Tapi kalau manager position lebih jauh lebih dihargai sepertinya gitu. Itu juga feelingnya tuh sama gitu ya. Kalau menurut Afan kenapa gitu manager position lebih dihargai di Jepang? Manager position lebih dihargai mungkin karena ini ya. Misalkan kamu kerja sebagai spesialis, kamu bisa perform banyak gitu kan. Bisa kalau di konsultan mungkin kamu bisa dapat offer banyak gitu. Bisa dapat banyak offer, bisa dapat banyak kerjaan dari customer. Cuman kayak itu ada batasan gitu. Kayak yang bisa kamu lakukan sebagai satu orang itu ada batasan. Tapi kalau misalkan kamu di managerial position, itu mungkin karena kamu bisa managing people, bisa kayak melatih orang-orang itu buat bisa perform. Misalkan let's say si satu orang tadi itu perform 100%, dan satu orang lagi yang manajerial itu dia bisa narik 5 orang buat perform 80%. In the end bakal lebih ada hasilnya orang yang manajerial yang narik orang-orang bisa sampai 80% itu kan. Artinya mereka melihat value seseorang itu dari power of influence. Itu kurang lebih ya. Karena ya balik lagi karena budayanya yang hierarki gitu. Ini aku mau tanya soal mungkin kita agak contrasting sama budaya company di Amerika misalnya. Kan beberapa IT company Amerika yang ngetop gitu, nggak bisa sebut nama gitu ya, yang itulah yang G gitu kan. Itu kan mereka ada posisi semacam director of engineering, principal engineer. Jadi kayak specialist level tapi benar-benar punya power yang tinggi banget di kantor gitu. Kalau di Jepang kenapa? Padahal kan ini Afan ini kerja di multinasional juga, kita nggak boleh sebut namanya guys by the way di Jepang. Kenapa gitu? Padahal sama-sama multinasional, tapi kok multinasional yang dari Amerika dan multinasional yang asalnya dari Jepang itu cara pikirnya beda banget gitu. Ini juga sebenarnya menarik juga sih, karena aku pindah ke perusahaan yang sekarang itu sebenarnya belum lama, jadi belum kenal banget ya sama kultur perusahaannya. Cuman gimana ya? Kayak mungkin Jepang tuh lebih mengutamakan kayak harmonisasi kerja sebagai sebuah tim gitu. Jadi makanya orang-orang yang bisa managing people, orang-orang yang bisa menggerakkan tim untuk perform lebih bagus daripada yang bergerak sendiri itu bakal lebih dihargain di sini. Buat perusahaan, even buat perusahaan multinasional yang root-nya di Jepang. Balik lagi ke soal fokus root value of the country juga itself, gitu ya. Oke, makasih nih Kak Afan udah banyak ngasih tips soal soal nego offer, buka kos-kosan, soal tips-tips visa dan yang lain sebagainya. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Kalau teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya seputar nego offer dan kawan-kawan, boleh komen di bawah ini.
kita akhiri podcastnya hari ini. Terima kasih karena udah menyempatkan datang ke sini sama Kak Afannya ya. Yes. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Bye bye. Bye bye.